Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Kiswoyo. Di sini saya diberikan tugas oleh kampus untuk mengampu mata kuliah yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu mata kuliah gambar teknik, di mana gambar teknik ini dibahas pada semester 1, kemudian pada semester selanjutnya akan dilanjutkan kepada mata kuliah gambar mesin. Untuk gambar teknik sendiri, di sini ada beberapa hal mendasar yang akan kita bahas tentang bagaimana cara membuat gambar yang memiliki standar, ya, seperti itu. Oke, ya, mungkin sebagai tahap awal, karena Anda di sini juga masih semester baru pada kuliah ini atau pada semester ini, sehingga pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang tata cara perkuliahan. Seperti yang kita ketahui, kondisi penyebaran virus yang ada di Indonesia saat ini masih belum terkendali, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan tatap muka secara langsung. Jadi perkuliahan kita lakukan secara online. Tentu saja harapannya walaupun kita melakukan kuliah secara online, akan tetapi yang diharapkan adalah pemahaman mahasiswa tidak berkurang ataupun bisa dilakukan ataupun bisa diharapkan pemahaman mahasiswa bisa maksimal sesuai dengan materi kuliah yang disampaikan. Seperti itu. Kemudian pada mata kuliah ini, materi kuliah dan pembahasan akan saya berikan menggunakan file presentasi maupun dalam bentuk video yang biasanya saya akan share di YouTube, kemudian akan saya informasikan untuk linknya. Jadi pembahasan di sini memang kendalanya karena kita tidak bisa bertatap muka langsung. Jadi karena mata kuliah ini sebenarnya lebih banyak kepada praktek, ya. Karena di sini menggambar itu bukan hanya sekedar teori tapi harus dengan praktek, sehingga diharapkan Anda lebih proaktif dalam memahami ataupun dalam menjalankan mata kuliah ini, gitu. Kemudian sebagai referensi Anda diharapkan memiliki buku referensi, nah yang nanti akan saya informasikan, karena materi kuliah yang saya share di sini mungkin berupa presentasi ataupun berupa video di sini merupakan hal-hal penting yang saya sampaikan kan, tapi secara keseluruhan kita tidak bisa membahas secara penuh materi yang ada di dalam buku, sehingga untuk lebih mendetail lagi Anda bisa melihat pada buku referensi yang akan saya informasikan, seperti itu. Kemudian untuk tugas di sini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat pemahaman mahasiswa dari materi yang disampaikan oleh kami, oleh dosen. Nah, tugas sendiri akan diupload di Google Class, kemudian jawaban, karena di sini tugasnya berupa gambar biasanya, maka Anda diharapkan menggambar menggunakan buku gambar ataupun kertas gambar, dan digambar menggunakan manual dengan tangan dan juga menggunakan alat bantu gambar. Kemudian setelah Anda selesai mengerjakan, Anda membuat foto, jadi foto yang Anda gambar di foto, kemudian di-upload di Google Class, ya. Kemudian batas penerimaan tugas tercantum pada postingan tugas yang diberikan. Jadi setiap tugas yang saya berikan di situ ada due date-nya, ya. Jadi di situ merupakan batas penerimaan tugas. Jadi setelah di luar dari waktu yang saya cantumkan di situ, berarti saya anggap tugasnya kosong atau Anda tidak mengumpulkan tugas, itu. Kemudian untuk absensi, mahasiswa diharapkan absen pada setiap kuliah dengan cara menuliskan nama dan name pada setiap materi kuliah yang diposting pada saat jam perkuliahan. Jadi penulisan nama dan name ini hanya pada saat jam perkuliahan. Jadi di luar jam perkuliahan Anda dianggap tidak absen, gitu. Nah, kemudian untuk sistem penilaian di sini ada 4 komponen yang mempengaruhi penilaian. Yang pertama adalah nilai tugas,
kemudian nilai UTS, nilai UAS, dan juga untuk absensi, di mana tugas UTS dan UAS memiliki bobot masing-masing 30%. Nah, karena bobot ketiga komponen ini seimbang ya, jadi diharapkan Anda jangan sampai tidak mengumpulkan dari salah satu dari tiga ini, karena akan sangat berpengaruh dengan nilai yang Anda dapatkan nantinya. Seperti itu, ya minimal tugas walaupun Anda tidak mengumpulkan 100%, tapi Anda bisa memaksimalkan tugas di sini, karena itu akan sangat membantu Anda untuk mendongkrak nilai jika UTS maupun UAS Anda nilainya kurang bagus, seperti itu. Pada mata kuliah ini saya harapkan minimal nilai yang Anda terima itu minimal B, saya harapkan ya. Tentu saja dengan melihat bagaimana Anda dalam pengumpulan tugas dan juga UTS dan UAS-nya, seperti itu ya. Oke, kemudian mengenai materi kuliah, di sini ada 10 poin utama materi kuliah yang akan saya sampaikan, Anda bisa lihat di sini. Kemudian untuk buku referensi yang akan saya gunakan adalah buku yang berjudul Menggambar Mesin menurut Standar ISO. Buku ini terbitkan oleh PT Pratnya Paramita dan disusun oleh Takeshi Sato dan juga N. Sugiarto Hartanto. Buku yang saya gunakan di sini terbitan tahun 96 ya. Anda boleh membeli versi cetakan yang lain, tentu saja dengan pengarang dan juga judul yang sama, dan diharapkannya materi yang saya sampaikan di sini sesuai dengan materi ataupun buku yang Anda jadikan referensi, seperti itu. Oke, pada pertemuan kali ini saya belum langsung masuk kepada praktek bagaimana menggambar teknik, tetapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian apa sih gambar teknik ya. Jadi jangan sampai Anda beranggapan gambar teknik itu seperti Anda membuat sebuah gambar pemandangan. Jadi kalau misalkan dulu di waktu SD Anda membuat sebuah gambar gunung dan juga sawah. Nah, di mana gambar tersebut tidak memiliki standar. Anda boleh menggambar gunung sesuai dengan bentuknya Anda. Misalkan bentuk gunung sudutnya 30 derajat ataupun 40 derajat, itu tidak ada standarnya. Jadi tergantung bagaimana cara menggambar dari setiap penggambar tersebut. Tapi di sini gambar teknik itu semuanya memiliki aturan. Ya, jadi gambar teknik ini memiliki aturan. Sehingga kita dalam menggambar teknik harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan standar yang dibuat, seperti itu. Oke, pada bab pertama ini saya akan membahas tentang fungsi dan sifat gambar sebagai bahasa teknik. Jadi menurut Takeshi Sato, gambar merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik. Dari dalam arti yang luas. Nah, di sini kan ada penyebutan sarjana teknik. Di sini kan dalam arti yang sempit ya. Nah, dalam arti yang luas, gambar merupakan alat untuk memvisualisasikan ide. Ya, ide itu boleh dari siapa saja, boleh dari sarjana teknik ataupun dari lulusan sekolah menengah misalkan, ataupun lulusan doktor misalkan. Nah, seperti itu adalah, jadi gambar itu merupakan alat untuk memvisualisasikan ide dari siapa saja yang dituangkan dalam bentuk gambar desain ya. Jadi ide tersebut dituangkan dalam bentuk gambar yang dapat dipahami oleh semua pihak yang akan membuat ataupun menggunakan ide tersebut ya. Jadi misalkan ada pihak engineering misalkan, di situ membuat gambar detail, berarti dia juga harus paham terhadap konsep gambar yang buat si pencetus ide tersebut. Ataupun dipakai oleh pihak produksi yang akan digunakan sebagai acuan untuk pembuatan produknya, ataupun dipakai oleh quality untuk mengecek ataupun mengetahui kualitas dari barang yang diproduksi, seperti itu. Nah, pada tabel ini Anda bisa melihat perbedaan antara bahasa dan gambar. Di situ ada lisan, ada kalimat, ada gambar. Kalau lisan itu dapat diterima oleh indera yang berupa akustik. Kalau kalimat itu berupa visual yang bisa kita baca. Kalau gambar
sama berupa visual yang dapat kita lihat. Kemudian secara ekspresi, lisan itu berupa suara. Kemudian kalimat tetap sama, dia berupa kalimat, berupa tulisan. Kalau gambar, dia berupa gambar. Kemudian secara aturan, lisan antar lisan dan kalimat itu diatur dengan menggunakan tata bahasa. Tapi kalau untuk gambar diatur menggunakan standar gambar. Nah, itulah perbedaan antara lisan dan juga kalimat dan juga gambar. Oke, kemudian fungsi gambar. Berikut ini merupakan fungsi dari gambar teknik. Di situ ada 3 poin. Yang pertama adalah penyampaian informasi. Jadi gambar merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari pihak pembuat gambar kepada pihak lain seperti pihak produksi ataupun quality control. Jadi antara pihak desain misalkan, situ dia membuat sebuah konsep gambar. Nah, konsep itu kemudian diaktualisasikan oleh pihak produksi. Nah, antara pihak engineer misalkan dengan pihak produksi itu harus memiliki pemahaman yang sama tentang produk yang akan dibuat. Ketika di situ tidak terjadi kesamaan kesamaan persepsi tentang produk yang akan dibuat, maka ide yang dibuat tentu saja tidak akan sesuai dengan aktual barang yang telah dibuat. Sehingga informasi yang dibuat yang dalam bentuk gambar ini haruslah memiliki standar agar dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan. Kemudian fungsi yang kedua adalah pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Jadi gambar di sini, misalkan kita membuat sebuah mesin. Misalkan kalau Anda pernah melihat mesin bubut, di situ ada mesin buatan tahun 80-an, tahun 86 misalkan. Nah, sampai sekarang mungkin tersebut masih bisa digunakan. Nah, ketika terjadi kerusakan pada mesin tersebut, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, tentu saja setiap mesin yang dibuat itu ada namanya manual book. Nah, di situ pasti ada namanya gambar. Nah, gambar di situ adalah gunanya untuk sebagai data. Data yang nantinya ketika tadi ya, misalkan ada masalah, kita bisa melihat gambar tersebut, kemudian kita lihat kerusakan produk mana yang terjadi, bagian mana yang terjadi kerusakan. Nah, setelah itu kita bisa membuat ataupun membeli barang yang terjadi kerusakan dari tentu saja dari informasi dari gambar yang telah dibuat dari mesin tersebut. Nah, sehingga di sini gambar berfungsi sebagai pengawetan, penyimpanan, dan juga penggunaan keterangan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah cara pemikiran dalam penyampaian informasi. Jadi pada poin ini, situ Anda bisa melihat ada sebuah sebuah bagaimana perjalanan sebuah konsep ataupun sebuah ide. Yang pertama di situ ada konsep yang masih berupa abstrak, yang belum jelas, kemudian dituangkan dalam bentuk gagasan, kemudian dalam bentuk informasi, kemudian nanti informasi tersebut akan divisualisasikan dalam bentuk gambar. Nah, kemudian gambar tersebut akan dilakukan analisa dan juga sebagai bahan diskusi. Apakah ide yang tersebut bisa diterima atau apakah butuh perbaikan. Nah, seperti itu. Jadi dalam menginformasikan sebuah ide diperlukan alat. Nah, apa alat itu? Yaitu tadi gambar teknik ataupun gambar mesin. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya gambar itu akan mempermudah bagaimana kita menjelaskan tentang ide yang kita punya kepada berbagai pihak. Seperti itu. Oke, kemudian poin selanjutnya adalah perkembangan gambar. Nah, seperti yang Anda bisa lihat pada gambar di sini. Di sini ada beberapa proses. Yang pertama adalah perencana, dan di situ yang dilakukan oleh ataupun dijalankan oleh seorang ahli gambar. Kemudian selanjutnya setelah ide itu dikembangkan, maka akan masuk ke tahap perancangan proses. Yang di situ terdiri dari kegiatannya adalah pembelian bahan, kemudian pembuatan cetakan atau alat, kemudian perancangan mesin apa saja digunakan, kemudian perancangan jignya. Nah, setelah dirancang prosesnya, setelah itu gambar masuk ke pembuat. Nah, pada proses ini, pembuatan ini, gambar tersebut dibaca oleh pihak pekerja. Siapa aja pekerja di situ?
Pekerja itu bisa dari perusahaan internal ataupun karyawan internal ataupun dari kontraktor ataupun supplier. Nah, kemudian gambar tersebut masuk ke penelitian. Nah, peneliti ini kegiatannya adalah berupa analisa produknya. Produk yang telah dibuat tadi akan dianalisa dari ataupun barang itu yang dihasilkan itu apakah dari supplier ataukah dari produk sendiri, akan dianalisa. Jika produk itu sudah dicek dan ternyata oke, maka akan masuk ke tahap selanjutnya, itu perakitan. Misalkan di sini proses pembuatan mesin ya. Jadi situ ada perencanaan oleh ahli gambar, Anda membuat sebuah rancangan mesin, kemudian setelah itu dirancang prosesnya. Mesin ini memiliki misalkan ratusan produk, ratusan part, dan salah satunya membutuhkan proses machining. Nah, itu di situ direncanakan di dalam perencanaan proses tersebut. Kemudian setelah itu dibuat, diproses, baik itu proses machining ataupun proses yang lain. Kemudian setelah itu dicek atau diteliti apakah oke sesuai dengan gambar. Kalau sudah sesuai, maka akan masuk ke tahap assembling. Nah, nantinya akan bisa alat tersebut akan bisa digunakan ataupun mesin tersebut bisa digunakan. Nah, seperti itu. Ini merupakan suatu alur perjalanan gambar dari awal dari sebuah ide kemudian menjadi produk jadi yang bisa digunakan. Oke, kemudian selanjutnya adalah sifat gambar. Di sini sifat gambar di sini membahas tentang bagaimana tujuan gambar itu dibuat. Ini ada banyak poin, ada 6 poin ya. Anda bisa lihat di situ. Nah, kita akan membahas setiap poin dari tujuan gambar ini. Pada kuliah ini saya tidak membahas detail dari tujuan tadi, Anda bisa baca di buku. Nah, di sini saya akan fokus kepada standarisasi, karena pada materi ini ataupun pada kuliah ini sebenarnya saya ingin menjelaskan perbedaan antara gambar teknik dan juga gambar seni yang berupa seni ya. Jadi kalau menggambar mesin kita mempunyai standar. Nah, standarnya itu diatur di mana? Nah, karena di Indonesia sendiri seperti mungkin Anda sudah mengetahui ya, di Indonesia sendiri banyak sekali investor yang datang dari berbagai macam negara. Salah satunya ada Jepang, ada Cina, ada Korea, ada Amerika, ada Eropa. Nah, dari berbagai macam negara ini, standar yang mereka gunakan itu berbeda-beda. Contoh seperti Jepang menggunakan standar JIS. Ya. Nah, kemudian Indonesia menggunakan standarnya apa? SNI. Nah, setiap negara itu kadang memiliki standar yang berbeda. Oleh karena itu, saya harapkan pada gambar teknik ini kita akan mengacu pada standar internasional, di mana standar tersebut bisa diterima oleh semua negara di dunia. Ya. Jadi ketika Anda membuat sebuah gambar, jangan sampai gambar yang Anda buat hanya bisa dibaca oleh Anda sendiri, tapi orang lain tidak bisa memahami gambar yang Anda buat. Nah, oleh karena itu kita harus memahami bagaimana standar itu dibuat. Nah, di sini yang kita pahami adalah standar ISO. Nah, dengan adanya standar ini, maka semua orang di dunia akan memiliki pemahaman yang sama tentang gambar yang kita buat apabila sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, itu adalah tujuan utamanya. Oke, apa saja yang dibahas di sini pada ISO di sini? Nah, untuk gambar teknik di sini dibahas pada kerangka ISO TC10. Nah, apa itu TC10? Nah, TC10 di sini ada banyak poin yang dibahas ya, dari SC1 sampai SC8. Tapi pada gambar teknik ini karena kita berhubungan dengan manufaktur, kita hanya akan membahas sampai SC6. Ya. Jadi pada kuliah ini kita akan membahas sampai SC6. Nah, apa saja yang perlu dibahas? Nah, di sini pada SC1 situ ada detailnya, dasar umum, kemudian SC2 ada lambangnya. Nah, di situ Anda bisa baca lebih detail tentang masing-masing pembahasan dari setiap poin pada kerangka ISO ini. Nah, pada kegiatan pada SC1 di sini membahas tentang prinsip dasar, yaitu prinsip gambar dasar seperti ukuran kertas, tata letak, kemudian skala gambar dan lain sebagainya. Kemudian pada SC5 di situ membahas tentang pemberian ukuran
dan juga toleransi. Ya, kemudian toleransi sendiri memiliki banyak sekali jenis toleransi. Nah, apa saja toleransinya? Nah, nanti kita akan bahas pada standar SC5 ini. Kemudian pada SC5 di sini detailnya saya tidak membahas detail mengenai SC5, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk SC6 di sini ada kegiatan untuk pembahasan mengenai penyajian khusus pada gambar teknik ya. Jadi gambar itu sendiri tergantung dari produk apa yang akan kita buat atau kita gambar. Tentu saja setiap produk itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda ataupun tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya simpel, bentuknya kotak atau bentuknya lingkaran, tapi ada juga bentuknya yang kompleks, sehingga pada bentuk kompleks tersebut membutuhkan penyajian khusus. Ya, jadi membutuhkan penyajian khusus agar mudah dipahami. Jangan sampai dari bentuk kompleks tersebut kita akan sulit memahami bagaimana bentuk sebenarnya dari produk tersebut. Maka jika kita kesulitan, maka akan membuat ataupun mempersulit proses pembuatannya. Nah, kemudian kegiatan yang lain ada SC2, SC3 dan SC4. Nah, di sini membahas mengenai lambang gambar ya. Nah, jadi sebenarnya ada banyak sekali lambang-lambang untuk mungkin yang lebih mudah Anda bisa mengetahui alat pneumatik ya. Nah, pneumatik di situ memiliki proses yang spesifik atau berbeda dengan proses yang lain. Contoh misalkan di situ pada pneumatik ada namanya piston, ada namanya katup ya. Nah, di situ memiliki lambang-lambang tersendiri sesuai dengan lambang-lambang yang ditentukan dari standar ISO ini. Nah, pada SC4 lambang-lambang kinematik ataupun pneumatik di situ dibahas di situ. Ya. Seperti itu. Jadi SC2, 3 dan 4 di sini membahas mengenai lambang-lambang gambar sesuai dengan bidang apa yang akan dibuat gambarnya. Oke, itu materi yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas ya hari ini. Jadi intinya adalah gambar yang akan kita buat atau yang akan kita pelajari haruslah memiliki standar. Jadi ketika Anda membuat gambar, Anda tidak bisa asal sesuai dengan keinginan. Tentu saja ada beberapa poin yang memang gambar tersebut bisa disesuaikan dengan keinginan, tapi ada beberapa poin dalam menggambar itu harus sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi jangan sampai standar yang berlaku tersebut diabaikan agar nantinya gambar tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai penyampai informasi. Nah, jadi gambar yang Anda buat nanti bisa dibaca, bisa dipahami oleh semua pihak. Seperti itu. Oke, itu pembahasan hari ini. Jika Anda yang ditanyakan silakan nanti ditulis di Google Class. Kemudian mengenai pertemuan selanjutnya nanti akan saya tuliskan apa saja yang perlu disiapkan dalam mata kuliah ini. Jadi memang mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek ya. Jadi setiap materi yang saya share harus langsung dipraktekkan sehingga membutuhkan alat untuk mempraktekkan gambar. Nah, nanti akan saya share alat apa saja yang dibutuhkan. Nanti pada pertemuan berikutnya Anda siapkan alat tersebut, kemudian kita akan mulai bagaimana mempelajari dasar-dasar dari gambar tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, selamat malam. Silakan dipahami. Untuk bukunya nanti akan saya share mungkin covernya agar Anda bisa juga lebih gampang dalam mencarinya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.